Jadi harus mempunyai ilmunya ulama. Ansor ini sebagai seorang pemimpin harus memiliki ilmu ulama. Isite duwe ilmu ulama kok ya ngaji. Jadi aku ngomong ini ya sesuatu isi. Biar itu pernah menjadi ketua pengurus PAC Ansor, juga pernah dipadati Pak Yai untuk melakukan kajian, namun berjalan hanya beberapa kali, terus kemudian nggak jalan. Begitu ya sahabat ketua. Jadi ngomong ini gitu. Tapi ini nggak apa-apa. Kita ke depan harus tegas mempersiapkan generasi-generasi setelah ini supaya bagaimana mengenalkan ilmu ulama. Ini kata Musor Wahid ya. Saya hanya menirukan. Terus yang kedua, kata Musor Wahid, tak tegaskan lagi, harus memiliki siasatul mulk, strategi kepemimpinan. Jadi di Ansor itu, jadi di sini siasat itu jangan diartikan hanya politik praktis saja. Jadi ya strategi dalam kepemimpinan, di dalamnya itu juga ada ahli-ahli bidang. Mungkin di Ansor ini kan ada yang namanya BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Ini bagian daripada siasatul mulk yang diartikan itu. Ada teknokrat, ada birokrat di dalam Ansor ini. Seperti Mas Hambali ini, walaupun dia ini ketua partai, tapi saya menyebutnya dia adalah teknokrat, ahli strategi. Bukan siasat dalam arti yang sempit, politik praktis atau politik kekuasaan, tapi adalah strategi dalam kepemimpinan memimpin umat atau memimpin kader-kader Ansor supaya menjadi kader-kader yang militan dan bisa meneruskan perjuangan para muassis dan meneruskan perjuangan para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kata Musor Wahid, itu adalah hikmatul hukama. Jadi harus mendekat dengan orang-orang yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan. Jadi harus mendekat kepada ulama. Tidak bisa dengan itu merasa sudah di awang-awang menjadi ketua Ansor, menjadi pengurus Ansor, memiliki tugas dan wewenang terus kemudian lupa dengan NU. Tidak bisa. Kita harus tetap mendekat dengan NU, mendekat dengan ulama. Ini adalah syarat menjadi gerakan pemuda Ansor yang disebut dengan pimpinan. Itu harus mampu memimpin ketika jenengan itu bisa menguasai tiga hal ini. Dan hal ini juga kami dapat ketika saya ngaji di Al-Mu'awana itu, ternyata Pak Yai juga menyampaikan seperti itu. Ternyata di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Pak Yai itu menyampaikan kan, la yang bagi ayat tasodda wa tasodda li irsyadin nas ila an atallahu ilmul ulama wa siyasatul mulk wa hikmatul hukama. Nah, itu saya ingat betul, dan ini nyambung dengan apa yang disampaikan Musor Wahid. Dan Pak Yai menyampaikan yang hikmatul hukama ini kalau orang-orang tasawuf ya ikut toreko gitu. Dan kebetulan Pak Ketua PC ini juga sudah menjadi santri toreko ini. Ini santrinya Gus Khalid Kendal. Jadi sudah nyambung apa yang disampaikan Pak Yai, apa yang disampaikan dan dititipkan pesan kepada sahabat-sahabat PAC di Gaya, itu sudah nyambung. Pak Yai menginstruksikan, memesankan kepada sahabat-sahabat semua untuk ngaji supaya nanti bisa menjadi Ansor masa kini adalah NU masa depan, NU masa depan adalah Ansor masa kini. Nah saya kira Ansore gak belum ngaji, sing terus NU sopo. Oke, siap sahabat? Itu mungkin hanya sebuah penegasan saja dari kami
yang pertama menyampaikan salam dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Titip salam kepada sahabat-sahabat yang ada di pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam untuk senantiasa menjalankan instruksi program kerja mulai dari pusat, wilayah, cabang, dan nanti di PAC untuk menyelaraskan program-program kerja itu menjadi sebuah gerakan yang nyata dan yang nampak di masyarakat sekitar di lingkungan Kecamatan Gayam. Yang terakhir, untuk tadi membuka acara konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam yang kelima, saya harap ini menjadi tradisi karena saya sendiri ini adalah kader yang dilahirkan dari Gayam, dan setiap kali kami ditugasi oleh wilayah untuk datang hadir di konferensi-konferensi di wilayah Pantura, karena kami memang tugasnya adalah di wilayah Pantura mulai dari Bawean, Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Jadi setiap konferensi anak cabang itu mandatnya diberikan kepada Korwil, termasuk kami, Mas Ngambali, Pak Ketua, Mas Prai ini juga bagian daripada Korwilnya PW. Jadi hadir, kami selalu membawa pesan apa yang menjadi pengalaman di Gayam ini kami tularkan di anak cabang yang lain, bahwasanya kepemimpinan Ansor itu harus satu visi dengan NU. Ya. Jadi kepemimpinan Ansor itu harus satu visi dengan NU. Nek ape ning konferensi yo kudu pamit karo NU. Bagaimana baiknya kepimpinan ke depan itu menurut NU, pandangan NU seperti apa. Jadi harus konsultasi dengan Tanfidiyah maupun lebih-lebih Rois Suriah. Itu pesan-pesan saya sebagai kader dari Gayam yang setiap kali juga mewakili PW di PAC-PAC, saya pesankan seperti itu. Oke, sahabat-sahabat yang kami hormati, untuk membuka konferensi yang kelima PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam, kita awali dengan kita berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan berwasilah kepada para muassis Nahdlatul Ulama, para muassis Gerakan Pemuda Ansor, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadikan barokah untuk kita, barokah untuk keluarga kita, manfaat untuk masyarakat. Al-Fatihah. Atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, maka secara resmi konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam kami buka secara resmi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat dan para yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih